Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan kenikmatan itu kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk terus belajar, menggali informasi dan beraktivitas sehari-hari. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Istilah pertumbuhan dan perkembangan ini memang sudah menjadi sesuatu yang biasa kita dengar di keseharian kita. Bayi yang baru lahir itu akan terus bertumbuh dengan seiringnya waktu. Jadi dengan bertambahnya bulan, semakin bulan anak tersebut semakin besar. Lalu semakin tahun anak-anak tersebut akan mengalami proses perkembangan. Di mana proses perkembangan itu terjadi pada manusia ketika sudah aktifnya organ-organ tertentu dari fase anak-anak menuju ke fase pubertas. Nah, di situ sudah aktif organ-organ tertentu untuk menjalankan fungsinya. Nah, pada hari ini kita akan membahas secara lebih dalam tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dalam bab pertumbuhan dan perkembangan ini kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama, kita akan membahas definisi. Jadi apa sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan itu? Yang kedua, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, perkecambahan. Dan yang keempat, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Oke, kita lihat dulu yang pertama, apa definisi? Nah, itu ya, perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Kita lihat dulu dari pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu adalah proses perubahan dan pertambahan ukuran. Jadi pertambahan ukuran ini tinggi, massa, terus selanjutnya jumlah sel, itu diakibatkan dari pembelahan sel dan pembesaran sel. Secara alami, tubuh kita melakukan proses pembelahan sel, baik secara mitosis maupun secara meiosis. Nah, jadi dalam pertumbuhan ini, dia bersifat tetap atau irreversible. Jadi tidak bisa berubah lagi ya. Jadi misal tingginya 130 maka dia tetap 130. Yang selanjutnya dia dapat dihitung atau bersifat kuantitatif. Jadi dapat diukur dengan alat tertentu. Nah, selanjutnya perkembangan. Jadi perkembangan ini adalah proses perubahan bentuk dan pendewasaan akibat perubahan struktur dan fungsi sel. Nah, tadi di awal sudah Bapak sampaikan bahwa perkembangan itu contohnya adalah ketika dari fase anak-anak menuju ke fase remaja atau pubertas. Di sana pada anak-anak wanita sudah mengalami menstruasi dan pada anak laki-laki sudah mulai mimpi basah. Hal itu menunjukkan bahwa sudah matangnya organ kelamin anak-anak tersebut. Itu adalah fase perkembangan. Nah, di sini perkembangan itu dia bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Jadi, dari mana yang bisa kita lihat? Dari ciri-cirinya. Jadi masuknya fase pubertas itu setiap anak itu akan berbeda tergantung dari faktor kesuburan, selanjutnya faktor genetiknya. Jadi kita bisa melihat dari mana? Dari ciri-cirinya. Misal pada laki-laki tumbuh kumis, tumbuh rambut di kemaluan, terus suara mengeras dan lain-lain.
Oke ya, itu definisi. Nah, selanjutnya pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pertumbuhan primer. Jadi ini adalah pertumbuhan awal. Jadi pertumbuhan ini terjadi pada jaringan meristem. Jadi jaringan meristem itu adalah jaringan yang masih atau sangat aktif membelah. Jadi pertumbuhan primer itu dimulai dari meristem apikal yang terdapat pada ujung akar dan puncuk tunas. Jadi setelah proses perkecambahan, maka tumbuhlah pertumbuhan primer. Siapa yang berperan? Yaitu meristem. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan sekunder ini ketika sudah terbentuk akar, batang, dan daun secara utuh, selanjutnya yang berperan adalah jaringan meristem lateral dan kambium. Jadi ini berfungsi untuk membesar dan meninggikan tubuh dan tumbuhan. Nah, selanjutnya ini adalah zonasi, pemanjangan, pembelahan serta pematangan. Jadi dalam pembelahan di sini dalam pertumbuhan primer itu awalnya ini ada tudung akar, zona pembelahan sel akan terus membelah. Jadi ini meristem apikal. Jadi selnya itu rapat ya karena dia aktif membelah. Lalu ada zona pemanjangan lebih longgar ya, cirinya, dan zona pematangan. Jadi tiga ini ya yang zona pemanjangan akan memanjang ke atas dan selanjutnya zona pematangan yang ini akan mematangkan. Jadi nanti akan terbentuk bagian yang keras di sekitar sini. Nah, ini adalah bagian dalam pertumbuhan primer. Nah, untuk memudahkan kita mengingat zonasi pertumbuhan itu, bisa kita kita singkat biar tidak terbalik ya. Jadi meri berambut panjang dipakaikan hitam. Jadi meri itu adalah meristem, zona meristem adalah zona yang aktif melakukan pembelahan sel. Selanjutnya berambut panjang, jadi itu adalah zonasi pemanjangan, ada di bagian tengah yang berfungsi untuk memanjangkan bagian tubuh tumbuhan itu. Dipakaikan kita, dipa itu diferensiasi. Jadi diferensiasi itu adalah zona pematangan atau zona pendewasaan. Ingat ya, meri berambut panjang dipakaikan kita. Zona meristem, pemanjangan, dan diferensiasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah terjadi pertumbuhan secara primer, pertumbuhan sekunder akan dimainkan perannya oleh kambium serta meristem lateral ya. Jadi kambium ini terdiri dua. Yang pertama ada kambium vaskuler. Jadi kambium yang ini akan mengalami pembesaran ukuran selama pertumbuhan sekunder. Jadi kambium ini akan memperbesar diameter batang dengan membentuk xilem sekunder dan phloem sekunder. Jadi sehingga terbentuklah lingkaran tahun. Jadi semakin banyaknya proses pembentukan xilem sekunder dan phloem, maka tumbuhan itu semakin tua ya. Yang kedua ada kambium gabus atau pelogen. Jadi kambium ini berada di bawah epidermis yang menghasilkan lapisan kayu atau disebut dengan periderm adalah pengganti epidermis. Iya, jadi epidermis itu adalah bagian terluar dari struktur tumbuhan. Oke, kita lihat dulu. Inilah bentuk dari kayu ya. Jadi ini ada kulit kayu, terus ada kayu muda, kayu tua, ada kambium vaskuler, ada kambium gabus, ada phloem sekunder dan xilem sekunder. Jadi di sini terlihat di sini ada garis atau lingkaran tahun. Ini menunjukkan umur dari tumbuhan itu. Per satu lingkaran itu menunjukkan 1 tahun. Oke ya. Nah, selanjutnya pada pertumbuhan ini ada kurva ya. Jadi kurva sigmoid ini untuk melihat laju atau kecepatan tumbuhan dalam melakukan pertumbuhan. Jadi lajunya ini merupakan
atau menyerupai huruf S. Jadi kurvanya seperti itu. Jadi pertumbuhan berbanding dengan waktu ya. Jadi kita lihat di sini yang pertama ada fase logaritmik. Jadi fase logaritmik ini dengan bertambahnya waktu dia pelan-pelan akan naik. Dan naiknya ini sangat tajam dan proses pertumbuhan di sini sangat cepat, lalu masuk ke fase linear. Nah, di fase linear ini proses pertumbuhannya dengan seiring waktu mengalami stagnansi dan selanjutnya fase penuaan. Nah, kalau kita ibaratkan manusia, jadi di sini fase logaritmik ini mulai dari lahir sampai dengan umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu fase pertumbuhannya sangat cepat, tinggi badan, berat badan. Nah, tapi setelah umur 21 dia sudah mulai dalam fase linear. Jadi pertumbuhannya itu tingginya akan seperti itulah, misalnya 170 tidak akan bertumbuh lebih banyak lagi. Berat badan juga akan seperti itu, tetapi tergantung dengan pola konsumsi kalau berat badan ya. Selanjutnya masuk ke fase penuaan. Jadi fase penuaan ini di mana sudah mulainya turun aktivitas di dalam tubuh, fungsi-fungsi organ sudah mulai menurun. Ini ya kurva sigmoid. Nah, jadi penjelasan lebih dalamnya seperti ini. Jadi fase logaritmik, pada fase ini laju pertumbuhan awalnya berlangsung lambat tetapi kemudian terus meningkat. Kan tadi ya kurvanya dari bawah meningkat tajam. Yang kedua fase linear. Jadi fase linear ini laju pertumbuhan mulai melambat dibandingkan dengan fase logaritmik. Pertambahan ukuran akan terjadi secara konstan. Yang ketiga fase penuaan. Jadi fase ini sudah mencapai kematangan dan mulai menua. Pada fase ini laju pertumbuhan akan menurun. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Pada materi selanjutnya kita akan bahas tentang perkecambahan dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan kuis yang akan Bapak kirim di melalui WhatsApp grup. Jadi silakan dikerjakan, di sana ada absen juga ya. Oke, untuk pertemuan hari ini jika ada yang masih bingung, masih kurang paham, silakan ditanyakan baik menggunakan WhatsApp grup ataupun menggunakan di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapat dan dapat berguna tentunya bagi kehidupan kita. Demikianlah pertemuan pada hari ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.